Malam itu hujan turun perlahan, seperti mengiringi perasaan Lara yang bergemuruh di dalam dada. Dia duduk termenung di balik jendela apartemen lantai 17, memandang kelap-kelip lampu kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Di tangannya, secangkir kopi sudah dingin sejak 1 jam lalu, tapi tak satu pun tegukan sempat menyentuh bibirnya. Yang ada hanya kenangan tentang dosa yang tak seharusnya terjadi, tentang cinta yang tak seharusnya tumbuh. Lara adalah seorang guru SMA, cerdas, mandiri, dan selalu tampak kuat di hadapan siapapun. Namun siapa sangka, kekuatan itu hanya tameng dari perasaan hampa yang ia simpan bertahun-tahun. Ia menikah muda karena tuntutan keluarga, dengan lelaki yang tak pernah benar-benar mencintainya. Suaminya lebih sering sibuk di luar kota, bahkan tak jarang menghilang berhari-hari tanpa kabar. Rumah tangganya dingin, sepi, dan kosong. Hingga suatu hari, datanglah Raka, adik dari sahabat karibnya, Dira. Seorang arsitek muda yang baru kembali dari Jepang setelah menyelesaikan studi. Raka sering mengantar dan menjemput Dira saat pertemuan kelompok pengajian bulanan, dan di sanalah untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Raka punya sorot mata hangat dan senyum tulus yang membuat Lara merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai istri atau guru. Pertemuan demi pertemuan terjadi tanpa disengaja. Awalnya biasa saja, hanya sapaan singkat, percakapan ringan seputar arsitektur dan buku-buku puisi. Namun siapa sangka, dari kata-kata sederhana tumbuh benih-benih rasa yang rumit. Raka mulai mengirim pesan-pesan singkat, menanyakan kabar, mengirim kutipan puisi Hairil Anwar yang dalam. Lara tak berniat menanggapi, tapi di balik hati yang lelah dan sunyi, ia menemukan pelipur dalam perhatian itu. Hubungan mereka berkembang dalam diam. Tak ada sentuhan, tak ada janji, hanya kata-kata dan pertemuan sembunyi-sembunyi. Namun semua itu cukup untuk menumbuhkan rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Lara tahu, yang mereka jalani salah. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa hidup. Apa kita berdosa? Tanya Lara suatu malam di tengah gerimis yang turun di beranda apartemennya. Raka hanya diam, menatap jauh ke jalanan basah di bawah sana. Aku tahu ini tak benar, lanjut Lara dengan suara lirih. Tapi entah kenapa, aku tak ingin berhenti. Raka memejamkan mata. Aku ingin melindungimu. Tapi bagaimana mungkin jika caraku mencintaimu adalah bentuk pengkhianatan? Air mata menetes di pipi Lara. Dalam hati ia berteriak, memohon agar waktu bisa kembali, agar ia bisa memperbaiki semuanya. Tapi waktu hanya berjalan satu arah, dan cinta tak mengenal logika. Suatu hari, semuanya terungkap. Dira menemukan percakapan mereka di ponsel Raka saat tak sengaja meminjamnya. Dira marah bukan hanya karena pengkhianatan pada persahabatan, tapi juga karena Raka adalah adiknya. Lara kehilangan semuanya dalam sekejap. Persahabatan, reputasi, dan ketenangan. Ia memutuskan pergi dari Jakarta. Pindah ke kota kecil di Jawa Timur, memulai hidup baru sebagai pengajar sukarlawan di sebuah sekolah pelosok. Ia menulis setiap hari di jurnalnya, menuangkan semua luka, semua penyesalan, dan semua kenangan tentang Raka. 3 tahun berlalu. Suatu pagi, di antara deretan murid-murid yang datang ke sekolah, Lara melihat seorang pria berdiri di kejauhan. Tubuhnya tinggi, mengenakan jaket hitam dan topi. Ketika pria itu mendekat dan membuka topinya, waktu seolah berhenti. Raka berdiri di sana, dengan mata yang masih sama hangatnya. Aku mencarimu kemana-mana, katanya, bukan untuk melanjutkan yang salah, tapi untuk menebus dengan cara yang benar. Aku sudah tahu jalan hidupku, dan aku ingin melamarmu setelah semuanya halal. Air mata kembali jatuh di pipi Lara. Cinta mereka memang terlarang dulu, tapi waktu, luka, dan penyesalan telah mengubah segalanya. Mereka tak bisa menghapus masa lalu, tapi bisa memilih masa depan yang lebih benar. Di balik dosa cinta mereka, tersimpan pelajaran tentang hati, tanggung jawab, dan penebusan. Karena cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang memperjuangkan yang benar.
meski harus kehilangan segalanya terlebih dahulu. Dan di sanalah, di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, kisah cinta mereka dimulai kembali, bukan sebagai sebuah dosa, melainkan sebagai perjalanan suci menuju kehidupan yang lebih bermakna.